Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Puji berserta syukur adalah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita umur panjang serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan pada pagi hari ini. Selanjutnya, selawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, selanjutnya kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Selanjutnya acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu proses diseminasi calon guru penggerak pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita yaitu Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahmawati, waktu dan tempat saya persilakan. Dengarkan kata-kata sambutan sedikit dukungan dari Bapak Kepala Sekolah kepada kami guru penggerak. Silakan Bapak, kepada Pak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam di pendamping belajar praktik di dua lama yang saya sudah bertemu dan 2 kali malah dan pengalaman beliau. Semoga dengan Bapak Khalid sebagai pendamping di sini bisa memperhatikan selama ini apa-apa yang kurang dari sekolah kami, dan saya mendukung kalau ada persentasenya 1000% untuk kelancaran khususnya Bu Rahmawati dan satu lagi Bu Sida pada kesempatan yang lain mungkin. Dan hal ini apa yang dipaparkan tadi oleh CGP tadi, semoga kita memberikan dukungan sepenuhnya dalam pelaksanaan di praktiknya nanti. Dan hal lain mungkin ini adalah yang dipraktikkan pada siswa kelas 7 ya. Kelas 7 kan? Kelas 7. Mungkin guru-guru juga akan terlibat semua dalam memberikan atau dalam menyampaikan hal-hal yang baru, mungkin hal yang baru yang akan disampaikan nanti lewat Ibu Rahma sebagai CGP-nya, calon guru penggerak. Belum guru penggerak, tapi calon yang dalam kali ini dibimbing sepenuhnya oleh Bapak Poldi. Semoga apa-apa yang disampaikan nanti kita dukung dari Bapak Ibu, model-model pengajaran Pancasila terutama. Seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah yang mungkin tidak lama lagi di sini, tidak lama lagi, sepertinya apapun yang disampaikan ke saya, baik dalam bentuk
materi mungkin nanti ada kita perlu mohon disampaikan sebelumnya agar kita bisa persiapkan untuk kelancaran apa-apa yang menjadi tugas Nur Rahman dan Ibu Sida nantinya. Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan demi tersuksesnya sekolah kita lebih baik, dan harapan saya yang paling sekali adalah dengan kita ada 2 guru penggerak di sini, sehingga kami yang lain bisa tergerak dalam baik kita datang ke sekolah, karena apapun ceritanya bagus sekali di dalamnya, tapi di luarnya kelihatan sama juga nol. Misalkan kalau misalnya Bunda Syahid, walaupun gak tadi lampu, tapi punya rumah kiri hidupku kau tayo dulu. Tapi punya rumah agak di dalam agak pecah kecil sedikit itu tidak ada masalah. Artinya apa? Kita datang sekolah jam 7 kurang 1/4 atau jam 8 kurang 1/4. Jadi bisa menyampaikan nanti ke kita semua bahwa seharusnya sekolah ini jam berapa kita harus masuk. Karena gini Pak, saya kan jadi kepala sekolah kalimat karena tidak ada persiapan dan apapun. Demikian saya kira bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan badan, sehat pikiran, sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk sedikit dalam proses sosialisasi budaya positif di modul 1.4 guru penggerak. Salam dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir untuk berpartisipasi dalam sesi ini. Adapun materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif yang dikembangkan oleh Bapak Andri Nur Cahyani, Ibu Andri Nur Cahyani dan Dr. Nurti Ayu Widayati. Kemudian kenapa adanya budaya positif? Ini adalah yang pertama, yaitu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini yang pertama yang saya khususnya selalu memberikan poin pertama ini. Namun setelah belajar di program guru penggerak ini dari modul 1 sampai modul 4, akhirnya saya mulai mengerti sedikit kenapa hukuman ini tidak bisa diberikan kepada anak. Nanti akan saya share kenapa ini tidak berlaku. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Itu adalah mindset kita hari ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak belajar. Itu juga mindset kita bahwa kalau anak sudah dapat ranking, itu pasti dikasih piala. Kalau anak nanti dia bisa misalnya hari ini di sekolah dia mampu, itu pasti dikasih reward. Sedangkan anak yang lain yang nggak bisa, ya udah melihat tentang reward yang dikasih oleh si guru tersebut. Hal tiga ini sebenarnya tidak boleh ataupun tidak bisa digunakan dalam mendidik disiplin anak. Kenapa tidak? Nanti akan saya dapatkan lebih lanjut. Ini topik yang akan kita baca itu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol guru. Yang keenam ada tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Ini kita mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Kemandirian, keselamatan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, rasa hormat, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, itu semua masuk ke poin dari ini, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan secara universal, artinya secara menyeluruh. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Ini ilusi kita saat ini. Ilusi kita saat ini bahwa guru mengontrol perilaku murid. Yang saya dapati pada modul setelah saya belajar guru penggerak ini, guru seharusnya tidak mengontrol perilaku murid, tapi guru menuntun perilaku murid sesuai dengan prinsip pengajaran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kenapa guru tidak boleh mengontrol? Karena kalau mengontrol berarti kita mendikte kehidupan si anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau menuntun berarti kita membuka cara bagaimana si anak mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa harus menuntut. Beda ya kata menuntun dengan kata menuntut. Kalau menuntun berarti kita yang membuka jalan, tapi kalau menuntut kita yang mengharapkan si anak tersebut seperti yang kita inginkan. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah. Ini kritik ini yang sering kita jabarkan kepada anak. Kamu seharusnya tidak selalu pergi ke sekolah. Kamu begini, kamu begitu. Harusnya ada kata-kata pemantik, ada kata-kata semangat yang jangan kita pakai untuk membuat kritik, untuk membuat si anak tersebut down. Apalagi merendahkan dan membunuh mental anak tersebut. Yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Contohnya begini, penguatan positif. Setelah kita nanti si siswa ini mencapai si anak yang tidak, itu pasti kita kasih punishment ataupun hukuman. Hal ini seharusnya tidak lagi dilakukan. Penguatan ini, kenapa anak ini kita berikan penghargaan supaya dia menjadi lebih semangatnya lebih terpacu. Padahal ini tidak bisa dilakukan karena si anak hanya akan berharap kalau dia melakukan, kalau tidak kejar target berarti dia nggak mendapatkan. Artinya berarti di hidup dia itu dia hanya mengejar target, bukan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita semua ini karena dianggap sebagai pendidik, maka dikatakan kita adalah orang dewasa. Anak-anak adalah anak-anak yang kita harapkan. Kita memaksa si anak dalam bahasa Aceh ini betul. Ikahnya hanang tahu pokok ji bujur, ikhlaskah berikhlas. Ini yang harus kita tuntut. Bahwa si anak itu walaupun di rumah orang tua mengatakan begini, kamu harus jadi seperti dia, harus jadi seperti siapa, supaya hal tersebut bisa membanggakan diri. Padahal ini secara tidak nyata kita telah membunuh karakter si anak tersebut. Kita sudah membuat anak kita down terhadap kemampuan yang dia miliki. Mungkin ada si anak tersebut tidak pintar di bagian matematika, tapi dia pintar di bagian pelajaran lain seperti penjas, mungkin dia dapat juara. Nah, ini yang dikatakan disiplin positif. Ada yang menurut Bapak William Glasser, kita sudah bisa seperti ini. Kita mengharapkan anak harus lebih karena tanya cara misalnya. Misal ya, kita adalah guru yang hebat, guru yang teladan. Jadi anak-anak itu harus seperti kita. Karena guru teladan pasti memberikan anak tersebut harus lebih unggul ketimbang yang lain. Ini tidak harus seperti itu Bu Ibu sekarang. Karena pola pikir si anak ini harus sesuai dengan kemampuan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak tidak bisa dipaksakan dengan zaman kita belajar dulu ataupun alam saat ini di sekitaran kita kan tanya lingkungan kita bisalah dikatakan pesisir. Watak mereka kan lumayan cukup keras. Ada bahasa-bahasa yang mungkin saat ini sering kita dengar tidak pantas. Namun itu bagaimana cara kita supaya bahasa itu tidak bisa keluar lagi? Nanti kita akan lihat pada restitusi, cara penyelesaian masalah siswa. Kemudian ada perilaku, semua perilaku itu
Bu, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, ini yang menjadi poin penting dari kita. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Ini saya bacakan dulu nanti karena ada jabarannya masing-masing. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia ini, kenapa harus ada kebutuhan dasar pada si anak? Ada yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ada 3 tahapan cara menyelesaikan anak dengan cara segitiga revolusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Akhirnya dari segitiga tahapan ini terbentuklah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama siswa, bukan lagi disebut dengan peraturan kelas. Beda ya peraturan dengan keyakinan. Kemudian disiplin, ini yang dikatakan dengan disiplin, Bapak Ibu. Disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain dapat mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Berarti disiplin ini adalah bentuk yang dari kita sendiri tanpa ada motivasi eksternal dari orang lain. Nilai-nilai kebaikan universal ini sudah saya bacakan tadi. Ada beberapa, yaitu mandiri, berlakukan seseorang pada orang lain dapat mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Berarti disiplin ini adalah bentuk yang dari kita sendiri tanpa ada motivasi eksternal dari orang lain. Nilai-nilai kebaikan universal ini sudah saya bacakan tadi. Ada beberapa, yaitu mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Baik, satu cepat, yaitu yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi ini itu ada motivasi eksternal dari orang lain, motivasi internal, motivasi internal dari diri sendiri, dan motivasi motivasi eksternal dan motivasi internal. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Kita sering membuat penghargaan, tapi itu adalah bentuk hukuman. Contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan dapat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa ada 5 elemen ini? Kebajikan ekspresif, ini dia Bu. Contoh pengakuan, apresiasi, kebijakan. Contoh pengakuan perilaku. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikan di sini, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Tindakan guru ini jabarannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu sebutkan satu yang di atas ini, yang mana yang dikatakan hukuman, yang mana dikatakan konsekuensi, yang sering kita lakukan di kelas ataupun di sekolah. Ketika anak-anak terlambat, kita selalu kadang-kadang suruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini adalah bentuk hukuman atau konsekuensi. Berikut Bu, ini sudah ada jawaban. Berarti mencatat 100 kali di dalam buku itu adalah bentuk dari hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan basket itu juga bentuk dari hukuman. Kemudian murid diminta push up itu 15 kali juga hukuman. Mengantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu bentuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja itu juga bentuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket juga bentuk dari, tapi pelajaran PJOK. Kalau tadi kan mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah itu
ini untuk pelajaran PJOK, berarti dia bentuknya konsekuensi. Ini Bu, sesuatu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik itu masuk hukuman. Anak membenci kedisiplinan karena kita mendidik anak untuk disiplin dengan mengelilingi lapangan. Yang terjadi malah anak membenci disiplin yang kita terapkan. Kemudian paksaan, misal hari ini anak tidak memakai sepatu ke sekolah tanpa mau kita terima alasannya. Akhirnya si anak seharian tidak pakai sepatu ataupun sandal jalan kaki. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Harusnya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan dan sementara. Kemudian ini yang restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi anak yang berpihak kepada murid dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan mereka secara internal mengakui kesalahannya dan mulai memperbaiki kesalahan secara sendiri. Ini maksud dari restitusi. Menyakitkan harus terjadi, itu konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi itu merupakan pilihan. Dari ketiga ini yang paling baik dilakukan adalah restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Tapi pilihlah restitusi dengan 3 tahapan. Nanti akan kita bicarakan tahapannya. Ini dia ciri-ciri restitusinya. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hukuman. Yang ketiga, untuk memberi tawaran, bukan memberi paksaan. Kalau memberi paksaan berarti kita menuntut, sedangkan memberi tawaran mereka membuat pilihan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya dia yang melihat ke diri kesalahan dirinya sendiri, bukan kita yang membicarakan kesalahan dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi ini mencari kebutuhan dasar. Misalnya pada kasus si anak sekolah kita ini tidak pakai sepatu, itu langsung kita kasih hukuman ke dia untuk sandalnya kita ambil, seharian di sekolah dia pakai kaki berjalan. Itu sebenarnya tidak patut dilakukan Bu. Kita harus ini dulu mencari kebutuhan dasar. Kenapa si anak tersebut bisa melakukan seperti itu? Mungkin saja sepatunya ini tidak layak pakai lagi di rumah. Ataupun mungkin saja semalam dia ini sepatunya kehujanan, ataupun mungkin saja sepatunya ini ada banyak alasan yang harus kita gunakan dulu tanpa langsung mengambil hukuman kepada si anak tersebut. Kemudian 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi ini berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi, artinya mencari mencari jalan keluar dari permasalahan si anak. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya karakter si anak yang tadi sempat down ketika kita kasih hukuman, kita kembalikan si anak tersebut supaya dia menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kembali. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terbentuk dari budaya positif, kemudian lingkungan yang positif, akhirnya adalah yang dia dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bentuk kesepakatan antara murid dan siswa. Kalau peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat untuk diikuti, sedangkan keyakinan kelas ini kesepakatan antara murid dan siswa secara bersama-sama, bukan sebelah pihak. Ini adalah beda antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau sebelah kanan yang A, B, C itu adalah bentuk dari keyakinan kelas. Sedangkan yang kesepakatan
sebelah yang warna hijau itu adalah bentuk kesepakatan kelas. Bisa Ibu lihat perbedaan dari dua hal ini, bahwa kalau keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, artinya itu guru dan murid yang membuat kesepakatan tersebut. Sedangkan peraturan kelas itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Berarti siapa yang bertindak secara positif? Si murid, siswanya, bukan gurunya. Kemudian kami murid yang semangat belajar, sudah pasti karena fokus di pembelajaran adalah pada murid, sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di segitiga refleksi ini ada 3 tahapan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, baru menanyakan keyakinan. Ini contoh kasus 1, ketika siswa tadi tidak pakai sandal, yang pertama kita lakukan adalah mencari dulu apa penyebab dia tadi tidak pakai sepatu, kemudian divalidasi validasi tindakan, baru kita tanyakan kepada siswa apa yang seharusnya dia lakukan untuk ke sekolah supaya memakai sepatu besoknya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang tadi kita sepakati bahwa kita bersama siswa tersebut sudah menyepakati keyakinan kelas, tidak boleh memakai guru dan murid sama-sama memakai atribut perlengkapan atribut ke sekolah. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya akan buka sesi pertanyaan. Baik, saya akan kembalikan ke saudara moderator, kepada Ibu Musyidah. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Romawi yang sudah menyampaikan materi yang sudah beliau dapatkan selama menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 8. Baiklah, saya ingin menyimpulkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rahma, bahwa kita sebagai guru harus menerapkan budaya positif di sekolah. Contohnya dengan menerapkan atau menyusun keyakinan kelas. Kemudian juga saya menyimpulkan bahwa sekarang ini kita sebagai guru harus menghindari yang namanya hukuman, tapi kita harus menyelesaikan permasalahan yang didapatkan oleh siswa atau yang dialami oleh siswa melalui segitiga restitusi yang baru saya jelaskan. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada. Oke, tadi kita sudah pengenalan dengan apa tadi yang pertama? Menyanyikan? Dilanjutkan dengan joget. Kok joget? Ice breaking dong namanya itu. Iya, paham ya? Oke, Ibu akan memberikan pemahaman kepada kalian mengenai menerapkan budaya positif di kelas. Di kelas bersama dengan anak-anak Ibu yang cantik dan yang ganteng. Ya kan? Ganteng nggak kalian? Enggak? Cantik nggak kalian? Oke, kalau merasa diri nggak apa-apa. Nah, ini bentuk keyakinan kelas. Padahal kalian semua ini ganteng dan cantik. Nggak penting cantik yang cantik. Yang penting adalah berakhlak mulia. Iya, ini yang paling penting. Budi pekerti yang luhur, yang baik, yang berakhlak mulia dan berkarakter yang kuat. Keyakinan kelas. Kita nantinya akan membuat sebuah keyakinan kelas yang nanti Ibu akan bagikan karton berwarna-warni ini. Nanti akan kalian tulis masing-masing keyakinan kelasnya. Nah, ini budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan kelas dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini yang diharapkan kepada kalian. Mana yang diharapkan kepada kalian? Ini dia, menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab dan hormat. Apa itu hormat? Menghargai orang lain, menghormati guru, menghargai teman.
sendiri. Bukan kami inginkan. Pribadi kalian, karakter kalian terbentuk dengan sendirinya melalui motivasi intrinsik. Kemudian, mengapa keyakinan kelas ini perlu kita terapkan? Karena keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan. Ini dia. Coba baca. Nilai-nilai apa? Yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang kita berbeda. Kita berbeda nggak? Beda warna kulit, beda rambut, apalagi beda karakter, beda sikap. Tapi satu hal, kita harus bersama dalam apa? Dalam semuanya. Maka ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi tetap bersatu. Nanti keyakinan kelas itu pasti berbeda. Tapi keyakinan kelas si A, keyakinan kelas B, semua harus disepakati bersama. Ini dia ciri-ciri keyakinan kelas. Satu apa, Nak? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Artinya di sini sifat dari keyakinan kelas yang kita ciptakan ini nyata, yang kita ciptakan sendiri. Artinya ini tidak mengadopsi dari keyakinan kelas orang lain. Beda antara keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 2, keyakinan kelas 1, 7, 8, dan 9 itu berbeda-beda keyakinannya, nggak sama. Kemudian 2, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Nanti Ibu akan berikan contoh mana keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu banyak sekali. Yang penting itu yang kita terapkan, itu yang kita yakini. Kenapa harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena keyakinan, tahu nggak keyakinan itu apa? Apa ada keyakinan? Yakin, apa itu yakin? Percaya. Apalagi satu lagi? Keyakinan. Kalau iman percaya kepada Allah. Kalau keyakinan, kalau percaya kepada siapa aja? Manusia. Kalau keyakinan juga termasuk percaya kepada manusia. Mana percaya kepada manusia? Percaya kepada lingkungan kita di kelas. Kalian percaya dengan teman-teman, percaya kepada guru yang mengajar setiap mata pelajaran berada di kelas 7. Kemudian yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas. Kali jelaskan bahwa keyakinan kelas itu diciptakan oleh guru bersama dengan murid. Mana muridnya? Iya, kalian semua. Terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dengan waktu yang kita terapkan. Coba perhatikan keyakinan kelas. Ini dia. Coba keyakinan kelas. Yang pertama ada setiap anggota kelas perlu apa? Perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta percaya kepada barang sendiri, tidak mengambil barang orang lain di kelas. Kemudian berkomitmen setiap melaksanakan tugas. Kalau tugasnya dikumpulkan pada hari itu, maka harus diselesaikan pada hari ini. Kemudian senantiasa membantu. Kalau ada piket-piket, itu temannya yang satu piket harus saling membantu. Kemudian hormat kepada siapa aja? Ibu. Iya, hormat kepada guru. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah kita tugaskan. Nah, Ibu mau bagikan ini dulu untuk kalian buat sebuah keyakinan kelas menurut pemahaman, menurut keyakinan kalian masing-masing, ya.
Nah, silakan bekerja. Ini bawa bawa. Mungkin Kak, berapa menit? Fighting. Oke ya, kalau sebentar lagi sudah siap, boleh diletakkan di kertas karton ini. Dumpelin. Yang ini, yang 60 kan? Dan siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah selesai? Boleh silakan tempel di kertas karton yang telah Ibu sediakan di belakang. Di samping ini itu. Cepat. Jangan dipegang Ibu. Oke. Letakkan sekreatif mungkin. Sebisa mungkin nanti teman-teman yang lain bisa meletakkannya. Boleh. Oke, silakan. Lanjut. Boleh. Lewat sini. Sangat besar. Hajinya nanti Pak Judi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jangan malu-malu, silakan maju untuk tempel.
Sudah semuanya, silakan duduk kembali. Oke, berarti kesepakatan kelas yang telah kalian sepakati, yang telah kita, ya, yang telah kita sepakati bersama. Baik ya, keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama yaitu tentang yang pertama melakukan tugas, percaya dan menghormati, bersikap positif, percaya dengan menjaga barang sendiri dan orang lain. Kemudian kami meyakini berkomitmen bersama, senantiasa menghargai orang lain, betul. Kemudian belajar dengan giat, saling menghargai teman, saling menjadi diri sendiri, percaya dan menghormati. Oke. Baik, semuanya telah terangkum dengan sempurna. Dan sekarang kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Semuanya tepuk tangan untuk kita. Akhirnya keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama telah terwujud. Dan ini menjadi apa tadi Bu bilang? Dan positif, bahwa inilah awal mulanya kita akan membentuk budaya positif, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian di kelas, baru kita lanjutkan di lingkungan sekolah. Baik, dan akhirnya sampailah kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih ucapkan kepada anak-anak ibu yang super luar biasa hebat semuanya, yang baik-baik dan akhlaknya mulia, sehingga nanti terciptalah siswa murid-murid yang berkarakter, yang kuat, yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan bertanggung jawab kepada orang lain, seperti keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan menghargai guru. Sudah ya? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati di sekolah kami, saya merasa sangat senang, tertarik dan semangat mengikuti jalannya kegiatan. Ibu Rahmawati menjelaskan beberapa poin, diantaranya tentang motivasi internal, motivasi eksternal, kemudian keyakinan kelas, restitusi dan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa. Di sini saya merasa sangat tertarik pada poin keyakinan kelas. Bu Rahmawati menjelaskan bahwa keyakinan kelas harus kita terapkan di kurikulum Merdeka. Saya berencana ingin menerapkan keyakinan kelas dan menyusun rancangan keyakinan kelas bersama dengan siswa saya nantinya di kelas. Terima kasih untuk Ibu Rahmawati yang terus memberikan kami motivasi sehingga kami bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Tetap semangat Ibu Rahmawati. Kami semua mendukung Ibu. Kita membuat keyakinan kelas. Ini kan sudah masuk semester pertama kan ya? Iya, ini baru berjalan beberapa hari. Jadi Ibu mau nanti kita semua membuat sebuah keyakinan di kelas. Kira-kira apa sih keyakinan kelas itu? Sekarang coba kalian perhatikan ke slide yang Ibu tayangkan. Siapa yang mau membaca slide yang pertama? Coba siapa yang mau membaca? Coba ketua kelas. Coba baca. Keyakinan kelas. Ya, saya ingin baca. Kenapa? Sama saja. Coba yang lain. Yang lain. Baca terus. Coba ya. Universal pikiran
Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kawan kita yang sudah berhasil membaca. Untuk siapa kemarin namanya? Angelica ya? Ada namanya? Adik belum sempat kenalan. Oh ya, Aura. Ini kedepannya kalau ibu suruh itu harus usaha memberanikan diri kita latih sedikit demi sedikit ya. Seperti tadi kawan kita yang sudah berani membaca kerajinan kelas tersebut. Lain kali kalau ibu suruh dicoba ini pulpen jangan di situ ya. Kalau ibu suruh walaupun kita masih belum lancar, tapi kita harus berani, kita harus menanamkan sifat berani dulu, berani dengan berani tampil di depan ya. Elemennya betul, Aura ya. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu budaya positif yang terdiri dari nilai-nilai kebaikan universal yang berasal dari penyatuan pikiran bersama yang diyakini untuk kebaikan bersama. Jadi apa makna dari keyakinan kelas itu sendiri, nak? Tolong jangan berbicara dulu, tolong dengarkan dulu. Apa makna dari keyakinan kelas? Yang namanya yakin. Kalau yakin berarti berasal dari hati. Kemudian ada kata kunci lagi budaya positif. Yang namanya budaya berarti kebiasaan, ya, kebiasaan yang sering kita lakukan untuk membentuk karakter yang baik dalam diri kita. Jadi keyakinan kelas ini adalah hal-hal atau nilai-nilai yang kita yakini untuk kebaikan bersama. Kenapa harus keyakinan kelas? Kemarin kita sudah belajar kesepakatan kelas. Kenapa hari ini kita buat lagi keyakinan kelas? Kenapa kira-kira? Kalau kesepakatan berarti kita sepakat. Ya, kita sepakat itu bisa jadi dalam bentuk peraturan. Kalau keyakinan kelas ini berarti hal-hal itu kita yakini bersama kan? Ya. Kita yakini bersama dan kita usahakan nanti tidak kita langgar. Karena hal itu sudah kita yakini, sudah tertanam dalam diri kita sendiri. Sekarang kita lihat untuk apa sih kita buat keyakinan kelas itu? Tujuannya apa? Kita lihat slide selanjutnya. Tujuan dari keyakinan kelas. Coba siapa yang berani membaca lagi? Oke, Angelica, bagus, coba baca dulu nak. Untuk iya, bagus. Memotivasi. Untuk memotivasi. Ya, karena bergerak dan oke, beri dari tepuk tangan teman kita yang sudah berani tampil. Betul sekali bahwa tujuan dari keyakinan kelas itu sendiri untuk memotivasi seseorang. Tolong jangan ada yang berbicara dulu. Untuk memotivasi, yang namanya motivasi apa? Untuk membangkitkan semangat dari dalam diri seseorang, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya sendiri. Jadi orang-orang yang mesti menunjuk keyakinan orang lain kan hanya semangat karena itu keyakinan orang lain. Tapi di sini keyakinan kelas ini hal-hal yang kita sepakati bersama. Jadi hanya paksaan, tapi kita meyakini sehingga timbul motivasi itu dari dalam. Jadi dari dalam hati ya. Yang kita buat itu dari dalam hati kita sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, ya. Kita meyakini untuk kebaikan kita semua. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Gimana sih bentuknya? Nah, ciri-ciri dari keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini maksudnya kalimatnya itu secara umum, ya. Yang kedua, berupa kalimat-kalimat universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi nanti keyakinan kelas ini berisi kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas, kita perhatikan, kita baca sesekali baru kita terapkan, ya. Jangan nanti keyakinan kelas hanya berupa tempelan saja. Kita tidak menerapkan apa yang sudah kita yakini. Jangan ya, tapi kita yakini bersama dan kita terapkan bersama.
Jadi maksudnya pula yang ada sesuai. Kita lihat di keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Kemudian ini yang keempat, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Maksud semua warga kelas, siswa laki-laki, siswa perempuan menyatukan pendapat sehingga menghasilkan satu buah keyakinan bersama guru, ya. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ada yang tidak sesuai, boleh kita ganti lagi. Jadi keyakinan kelas ini bersifat fleksibel. Untuk tahun depan boleh kita ganti. Tidak harus kita pakai terus sampai 3 tahun, tidak harus. Boleh kita ganti. Sekarang ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan ya laki-laki? Ada pertanyaan? Coba, sudah mengerti keyakinan kelas? Sebentar lagi kita akan berdiskusi dan membuat keyakinan kelas. Sekarang Ibu tayangkan contohnya. Ini contoh keyakinan kelas lain yang telah dibuat. Nah, coba baca yang warna putih. Coba baca. Nah, coba baca yang warna putih. Apa bentuk keyakinan kelasnya? Iya, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas piket. Coba yang warna kuning. Coba buka kelas yang warna kuning. Iya. Iya, bagus. Bersikap jujur. Yang warna di bawahnya lagi. Oke, coba. Iya, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Kemudian yang warna biru. Oke, bagus. Iya, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang hijau. Oke, bagus. Oke, kemudian yang pink. Oke. Hidup rukun dan dengan tenang. Dengan teman. Dengan teman, ya. Dengan teman yang berarti jangan pakai-pakai, jangan ada yang berbentar. Nah, ini lihat sekarang kalian sudah mulai aktif ya. Tadi pertama disuruh nggak ada yang mau membaca, tapi sekarang sudah mulai berebut ya. Bagus. Kemudian ada lagi yang mungkin nggak nampak, Ibu baca saja keyakinan kelas yang lain. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat ini harus sama. Jadi berdasarkan ide kita, berdasarkan pikiran kita sendiri bersama teman-teman yang telah kita sepakati. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Apalagi saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini baru kita terapkan ini. Tepat waktu dan aktif di kelas. Jangan kayak pertama tadi masuk kurang aktif, tapi harus aktif. Misalnya ibu suruh membaca, langsung tunjuk tangan baca ya. Nah, tadi baru kita lihat keyakinan kelas. Apa tadi keyakinan kelas yang berhubungan dengan sikap yang tadi? Sikap siapa tadi namanya? Yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Apa? Ada bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Tadi kan Randy kan tenang deh kan, rasa kusuk. Ya, ini sudah melanggar Randy. Nah, itu gunanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini harus sesuai dengan kelas kita. Warna kuning.
video. Jangan ibu Nek, ini lagi masuk itu. Didiskusikan, nak, didiskusikan bersama. Tolong satu orang bantu ibu sebentar, nak. Bau yang paling hebat. Ya, bantu ibu untuk kalau nggak di sini boleh biar lengket. Di sini aja. Ini depannya buat lagi. Terus
Ini nak. Bukan ini aku. Coba langsung maju satu-satu orang dan yang terus ya, satu-satu orang. Kita berdua boleh. Kami nih udah kembar-kembar. Jadi Nanti kan